Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfirullah wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah salat duhur Masjid Al-Haqqul Mubin area Pegangsaan yang insyaallah selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin saya berdiri di mimbar ini bukan berarti saya yang paling banyak ilmunya ya, jamaah semua. Saya mohon izin kepada senior-senior saya, ustadz-ustadz saya berdiri di sini yang insya Allah akan menyampaikan sedikit rangkuman yang terangkum dalam kultum, ya, kuliah terserah antum. Bismillah, saya mohon izin. Bila nanti ada salah dari saya mohon dikoreksi dari senior-senior saya atau ustadz-ustadz yang ada di Masjid Al-Haqqul Mubin ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita bersyukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya, karena dengan nikmatnya, dengan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di tempat yang tercinta ini, di masjid yang tercinta kita ini. Kalau kita bicara tentang syukur, mari kita mengevaluasi diri kita, apakah syukur kita itu sudah termasuk umat Rasulullah yang pandai bersyukur. Karena kalau secara hakikat, syukur itu ada 3 rukun. Jangan hanya ungkapan syukur kita itu hanya sekedar membasahi lidah kita dan hanya di lisan kita. Secara hakikat menurut Ibnu Qayyim dalam kitabnya Thoreh Al-Hijratain, bahwa hakikat syukur itu adalah yang pertama memuji atas nikmat dan mencintai nikmat tersebut. Kemudian serta memanfaatkan nikmat itu untuk ketaatan, atau bahkan lebih bersyukur lagi kita bisa menambahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian dinukil juga dari kitabnya Ibnu Qayyim juga dalam kitab Huda As-Sabirin Al-Zakirah As-Sakirin, bahwa syukur itu ada 3 rukunnya ya. Yang pertama, kita mengakui bahwa nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya, bukan dari yang lain ya. Ini bentuk dari ketauhidan kita ya. Terus yang kedua, memuji atas nikmat tersebut ya. Biasa lafal yang kita ucapkan adalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan kemudian juga meminta tolong kepada Allah untuk menggapai ridho Allah dengan memanfaatkan nikmat-nikmat yang kita peroleh untuk menjalankan ketakwaan ya. Kalau perlu kita sampai menambah level ketakwaan kita. Nah, dengan kita mengetahui hakikat sekaligus rukun syukur ya, semoga kita paham, kita bisa menjadi hamba yang pandai untuk bersyukur. Karena bersyukur itu enggak hanya sebatas ada di lisan, tapi harus selaras antara apa yang kita sampaikan di lisan, apa yang ada di pikiran kita, dan harus selaras juga dengan amal perbuatan kita. Kalau kita menjadi hamba yang bersyukur, tapi kita masih banyak berbuat terhadap kemaksiatan, artinya kita bukan menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur. Salawat dan salam kita aturkan juga kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang paling mulia di muka bumi ini,
Beliau adalah suri teladan kita. Beliau adalah pengemban risalah syariat Islam yang dengannya kita bisa mengenal syariat Islam, sunnah-sunnahnya yang disampaikan Allah melalui beliau, dan yang insya Allah nanti di yaumul akhir kita akan sangat berharap syafaat dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita sudah menginjak atau sudah sampai di hari ke-24 Ramadan ya. Ada yang sudah menginjak di 25 Ramadan. Ya alhamdulillah, tanpa terasa Ramadan ini begitu cepat. Benar gak Pak ya? Ya, kita berasa cepat sekali. Ya, itu sesuai dengan firman Allah. Ayaman ma'dudah. Ya, kiasannya bilangnya itu singkat. Ya, perasaan baru kemarin kita berpuasa Pak ya. Ini dah dikit lagi, berapa lagi kita lebaran Pak? 5 hari lagi kita ada lebaran. Ya, ya Masya Allah. Itu kiasannya ya, bilangan sedikit. Jadi bagi siapa yang Allah jadikan Ramadan ini berkah, ya buat kita bisa, walaupun waktunya singkat ya, waktunya ringkas, tapi alhamdulillah kita diberikan berkah bisa mengkhatamkan Al-Quran. Dan bisa jadi khatamnya enggak hanya sekali ya, khatamnya bisa sampai 2 kali, 4 kali, 5 kali ya. Masya Allah, itu yang benar-benar yang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai contoh, Imam Bukhari itu khatamnya berapa? 40 kali dalam Ramadan. Terus sebagai contoh lagi, Imam Syafi'i itu khatamnya 2 kali ya, 2 kali dalam sehari ya kan, Masya Allah ya. Ini luar biasa, ini berkahnya di bulan Ramadan. Begitu juga bagi siapa yang di bulan Ramadan berbuat kebaikan, maka baginya kebaikan pula. Dan bagi siapa yang belum bisa berbuat kebaikan, masih ada hari-hari yang paling inti Pak ya. Intinya Ramadan itu kan di akhir. Nah alhamdulillah di minggu ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir. Ini intinya dari inti Ramadan Pak. Bulan Ramadan, bulan yang berkah, sebagaimana layaknya kita sebagai umat muslim, kita menjalankan puasa, menjalankan sholat qiyamul lail, atau di awal waktu disebut dengan sholat tarawih. Kita memperbanyak dengan bacaan Qur'annya. Ini memang bulan di mana kita bisa berbuat baik lebih banyak. Apalagi kalau kita mempunyai banyak rezeki ya, kita bisa lebih banyak bersedekah lagi ya. Ini adalah bulan yang paling mulia. Kalau tidak bulan ini ya, bulan Ramadan ini, kapan lagi kita Pak akan berbuat kebaikan? Kapan lagi kita akan berbuat untuk menuju keberkahan Allah dan menuju ampunan Allah? Seperti halnya kalau kita ziarah ke Madinah ya. Madinah itu salah satu kota yang paling mulia. Karena apa? Karena di situ ada makamnya orang yang paling mulia juga. Kotanya dijaga langsung sama Allah, makanya disebut sebagai tanah suci. Terus kemudian di situ ada makamnya orang yang paling mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita tidak bisa berbuat baik di kota tersebut, terus kita mau berbuat baik di kota mana? Ya, karena di Madinah itu kota yang paling mulia. Jamaah sholat duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan 10 hari terakhir ini sebagai momen kita untuk memaksimalkan ibadah lagi. Jangan sampai kita menjadi umat yang merugi. Sesuai yang disampaikan Rasulullah, summa rahim anfu. Jangan jadi engkau orang yang celaka. Atau
celakalah seseorang. Siapa yang celaka ini? Orang yang celaka di bulan Ramadan ini adalah dia yang menemui bulan Ramadan ini kemudian keluar sebelum dia mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah. Jadi antara bulan Ramadan sama enggak bulan Ramadan sama aja, ya, enggak ada perubahan, enggak ada perbaikan muhasabah diri. Rasulullah juga bersabda yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Jadi barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi jamaah sekalian tinggal pilih, kita mau menjadi umat yang celaka atau kita menjadi umat yang kita berharap mendapat keberkahan dari Allah dan kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, kita sudah memasuki inti dari bulan Ramadan ini, walaupun sudah berlalu 4 hari yang lalu ya jamaah semua. Sesuai yang disabdakan Rasulullah, diriwayatkan oleh Aisyah, bahwa ketika sudah memasuki 10 hari akhir di bulan Ramadan itu, kebiasaan Rasulullah yaitu mengencangkan sarungnya, ya. Mengencangkan sarungnya ini kan dalam secara tafsirnya kan bisa diartikan bersungguh-sungguh, ya. Yang biasanya aja udah bersungguh-sungguh, ini lebih bersungguh-sungguh lagi, ya. Kemudian malamnya dihidupkan, ya. Malamnya dihidupkan dengan apa? Ya dengan banyak membaca Quran, kita banyak berzikir, kita banyak menjalankan qiyamul lail, dan keluarganya dibangunkan, ya. Jadi nggak hanya kita aja yang menghidupkan malam, tapi keluarganya juga dibangunkan, istri kita, anak kita ajak untuk itikaf. Karena apa di 10 hari ini, Pak? Karena di 10 hari terakhir ini ada yang namanya malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Sesuai firman Allah, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Ya, sesungguhnya Allah telah menurunkan Quran itu pada Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah itu Lailatul Qadar? Ya, tadi saya sampaikan bahwa Lailatul Qadar itu bulan yang mulia, ya. Lebih mulia dari 1000 bulan. Ketika kita bisa mendapat ampunan, kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar di malam tersebut, ya. Ya, Masya Allah, nilai ibadahnya bisa dikatakan lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Itu hitungannya ya, kalau kita hitung-hitung ya, kalau orang ahli matematika ya bisa lebih dari 83 tahun 4 bulan. Ya kapan lagi ya kita akan bisa mendapatkan pahala ibadah kita sebanyak itu? Atau kecuali kalau bapak-bapak punya biaya, bapak bisa umroh, bisa haji di 2 tanah suci, itu pahalanya juga dilipat gandakan. Sholat di Masjid Nabawi, pahalanya dilipatkan menjadi 1000 kali. Kita sholat di Masjidil Haram, pahalanya dilipatkan 100.000 kali. Nah ini Masya Allah ya. Jadi uang yang kita keluarkan untuk biaya perjalanan haji ya nggak sebanding dengan amal yang kita dapat ya. Amalnya luar biasa ya. Kalau kita jalanin itu nggak bakal kita seumuran kita bisa mendapatkan tanpa kita berziarah ke Masjidil Haram atau ke Masjid Nabawi. Jamaah sholat duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari ini atau malam 4 hari lalu atau 5 hari ke depan, ya kita berharap kita mendapatkan Lailatul Qadar. Ya kita berikhtiar, kita berdoa semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar
sesuai dengan yang disampaikan Rasulullah bahwa carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir Ramadan. Ya, ini ada beberapa hadis yang menyampaikan. Terus yang kedua, carilah Lailatul Qadar di setiap bilangan ganjil, ya, di 10 hari terakhir Ramadan. Nah, ini ada hadis yang lain lagi ya, jamaah ya. Jadi ini hitung-hitungannya orang kalau nyari, oh ini malam ganjil nih. Ini adalah waktu turunnya Lailatul Qadar. Nah, ini orang yang nggak mau itikaf, ya nggak? Hitung-hitungan. Nah, kalau kondisi sekarang kan awal puasanya beda, Pak. Ada yang kemarin mulai hari Selasa, ada yang mulai hari Senin. Lah terus malam ganjilnya yang mana? Ya, menurut versinya masing-masing ya. Ya, kalau menurut versi masing-masing ya artinya ada pendapat ulama lagi, ulama Asy-Syafi'iyah bahwa juga malam Lailatul Qadar itu di tanggal genap ya. Jadi ini berdasarkan hadis juga ya. Dan dari ketiga pendapat tersebut ya, yang berasal dari hadis itu, yang paling utama ya, paling aman ya kita ambil 10 hari terakhir, kita manfaatkan, kita maksimalkan untuk beritikaf di 10 hari terakhir tersebut. Jamaah sholat duhur yang dirahmati Allah SWT, untuk itu saya sebagai al-fakir berdiri di sini, saya berpesan kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah semuanya untuk menghadapi 10 hari terakhir yang walaupun tinggal 5 hari ini. Pesan saya untuk diri saya sendiri dan untuk jamaah sekalian, yang pertama adalah benahi dan luruskan iman Islam kita ya. Benahi lagi dan luruskanlah iman Islam kita. Kalau iman kita dah mantap gitu ya, kita dah yakin bahwa agama Islam itu agama yang diridhoi Allah ya, agama Islam itu sudah disempurnakan sama Allah ya. Dan kita yang berprinsip bahwa iman kita, segala suatu kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini pasti akan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi mari jamaah kita benahi dan luruskan kembali iman Islam kita. Yang kedua, pahami keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan agar bisa meningkatkan motivasi diri kita ya. Utamanya tadi yang saya sebutkan ya, sudah tersampaikan tadi di awal. Yang ketiga, hadirkan rindu Ramadan. Rindu ini kan kalau kita ketemu sama orang tua kita yang sudah lama nggak ketemu ya. Kalau yang mudiknya udah 2 tahun nggak mudik, 3 tahun nggak mudik, tiba-tiba mudik ketemu sama orang tua, ini kan orang yang paling kita rindukan. Pasti apa kalau ketemu sama orang yang kita rindukan? Pasti kita akan berlama-lama dengan orang yang kita rindukan. Dan bahkan setelah pulang dari mudik, kita akan berharap bisa berjumpa kembali dengan orang yang kita rindukan ya. Begitu juga kalau kita hadirkan rindu itu untuk Ramadan ya. Mungkin dari beberapa kita tinggal 5 hari ini ada yang senang, ada yang sedih gitu ya. Betul nggak Pak? Ya, tinggal 5 hari itu ada yang senang, ada yang sedih gitu ya. Tapi mudah-mudahan banyak yang sedih karena apa? Ditinggal bulan yang paling mulia. Terus yang keempat, pesan saya untuk saya pribadi dan jamaah semua, mari kita ber-100% Ramadan. Jadikanlah Ramadan ini sebagai mana Ramadan terakhir buat kita ya. Kita nggak bisa jamin Pak umur kita wallahu alam, apakah kita bisa sampai akhir Ramadan ini, atau nanti kalau masih diberikan izin sama Allah bisa sampai Ramadan tahun-tahun berikutnya ya. Maka untuk itu jadilah kan ibadah Ramadan ini kita jadikan 100% ya, dengan full energi. Jamaah sholat duhur yang dirahmati Allah SWT, sebagai penutup saya juga mengajak kepada jamaah semua dan juga kepada pribadi diri saya sendiri. Yang pertama, mari kita berikhtiar bersama jadikan Ramadan ini menjadi momentum perubahan ya Pak ya, sebagai momentum perubahan
Ramadan yang bisa membekas di kehidupan kita karena sudah terlatih dan terbiasa menjalankan selama bulan Ramadan. Nah, ini akan menjadi madrasah buat kita semua ya, jamaah ya. Nanti setelah Ramadan, karena kita sudah terbiasa puasa 29 hari atau 30 hari, kita sudah terbiasa, nanti dilanjut puasa Syawalnya 6 hari di bulan Syawal. Boleh ngambil di awal, boleh ngambil di tengah, atau boleh ngambil di akhir bulan Syawal. Terus kemudian nanti dilanjut berikutnya bisa dilanjut dengan puasa sunnah hari Senin dan hari Kamis, atau bisa dilanjut lagi puasa 3 hari di pertengahan bulan, atau sering yang disebut puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15. Yang kedua, saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian, Ramadan alhamdulillah masih 5 hari lagi. Ramadan yang penuh berkah, penuh ampunan dan lipat gandakan segala amal ibadah kita. Untuk itu mari kita gas ibadah kita. Kita maksimalkan, kita gas sampai dengan 5 hari ke depan. Ya, kita jaga kesehatan, kita jaga niat, kita jaga komitmen. Ya, kita tuntaskan puasa kita dengan sempurna. Kita gas lagi sholat lail kita gas lagi tilawah Quran kita, dan kita gas juga sedekah kita. Yang ketiga, jadilah hamba yang selalu berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Ya, fastabiqul khairat, satsek dalam mengerjakan kebaikan. Ya, tas dalam menjauhi kemungkaran. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kultum yang sangat singkat ini. Kekurangannya dan kelebihannya saya mohon maaf. Kekhilafan datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, subhanakallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.